Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari kelas 2B. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya yang berjudul Sastra dan Pemikiran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alfian, MA. Sastra sering dilihat sebagai suatu bentuk filsafat atau sebagai pemikiran yang terbungkus dalam bentuk khusus. Sastra dianalisis untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran hebat. Menurut T.S. Eliot, baik Shakespeare maupun Dante tidak banyak membuat pemikiran yang mendalam. Beberapa puluh tahun yang lalu, sekelompok ilmuwan Amerika yang dipelopori oleh A.O. Lovejoy menggambarkan studi hubungan sastrawan dengan pemikiran dan menanamkan metode mereka, yaitu sejarah pemikiran. Lovejoy membuktikan kemampuan metodenya dalam bukunya yang berjudul The Great Change of Being untuk menelusuri pemikiran tentang tindakan pada alam dari Plato sampai Schelling. Ia mempelajari pemikiran ini melalui berbagai disiplin filsafat, pemikiran ilmiah, teologi, dan kesusastraan. Memang karya sastra dapat dianggap sebagai dokumen sejarah pemikiran dan filsafat, karena sejarah dan sastra sejajar dan mencerminkan sejarah pemikiran. Mempelajari bagian-bagian pemikiran tanpa melihat keseluruhan sistem sama seperti mempelajari sejarah sastra hanya dari sejarah puisi, diksi, maupun pencitraan. Sejarah pemikiran adalah suatu pendekatan khusus yang memakai sastra hanya sebagai dokumen dan contoh saja. Meskipun demikian, sejarah perlu disambut baik oleh peminat sastra. Sejarah pemikiran secara tidak langsung membantu pemahaman sastra. Juncker mengklasifikasikan permasalahan yang digarap pengarang, yaitu pertama masalah nasib, yang kedua masalah keagamaan, yang ketiga masalah alam, yang keempat masalah manusia, dan yang kelima masalah masyarakat. Dalam mempelajari pengarang secara perorangan, pendekatan Juncker memiliki kelebihan karena memiliki sikap dan pemikiran yang tidak diformulasikan terlalu nyata dan jelas. Yang dimaksud pemikiran di sini bukan pemikiran yang dipakai hanya sebagai bahan mentah atau informasi. Permasalahan maksudnya, pemikiran dalam kesusastraan baru muncul kalau pemikiran mulai diwujudkan dalam tekstur karya sastra menjadi bagian dari karya sastra. Dalam sejarah sastra, kadang-kadang pemikiran menyala langsung dari wujud karya sastra. Contohnya, puisi. Puisi bukan pengganti filsafat. Puisi memiliki tujuan dan alasan keberadaannya sendiri. Puisi yang berisi pemikiran seperti puisi lainnya, hendaknya tidak dinilai karena pemikirannya, tetapi dari kesatuan dan intensitas artistiknya. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.